wabarakatuh. Kami perwakilan dari 10.3 ingin menampilkan video pembelajaran teks geografi. Selamat menonton. Kalian tahu nggak biografi itu apa? Secara etimologis, biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios artinya hidup dan grafen artinya tulisan. Secara singkat, biografi adalah tulisan yang membahas mengenai kehidupan seseorang. Awas. Maaf, autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri teks biografi itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan fakta yang didasarkan atas pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, disajikan secara narasi. Yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh, sehingga dapat menjadikan teladan bagi pembacanya. Seperti yang kalian ketahui, bahwa letak ide pokok ini mengikuti keberadaan kalimat utamanya, yaitu di awal paragraf ada deduktif, di akhir paragraf atau induktif, dan juga campuran keduanya. Di sini saya akan menjelaskan ketiganya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini memiliki kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Pada paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas. Lalu yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah perpaduan antara paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Maka dari itu, kalimat utamanya ini terletak di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Pola pengembangan paragraf campuran ini adalah umum, khusus, dan juga umum. Teks biografi dan teks ritual memiliki struktur yang sama dan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau keluarga. Yang kedua, masalah atau kejadian. Masalah atau kejadian merupakan paparan suatu cerita yang berisi peristiwa atau kejadian saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, peristiwa menyenangkan, menegangkan, atau mengesankan. Yang ketiga, ada reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup atau simbolan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan, boleh ada ataupun tidak ada. Nah, kalau kalian mau buat biografi, yang kalian perhatikan harus ada 2. Yang pertama tanda baca dan yang kedua kata serapan. Tanda baca yang terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan ada 5. Yang pertama tanda titik, kedua tanda koma, yang ketiga tanda titik koma, keempat tanda titik 2, dan yang kelima tanda petik. Sebagai contoh fungsi tanda baca titik yaitu tanda titik pada akhir kalimat pernyataan. Selanjutnya ada tanda baca koma yang pada umumnya digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat lain. Lalu ada tanda titik koma yang digunakan di akhir perincian yang berupa klausa. Dan yang keempat ada tanda titik 2 yang digunakan dalam sebuah naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku percakapan. Dan yang terakhir ada tanda petik yang digunakan untuk mengapit 2 saja atau lagu atau artikel atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang kedua apa ya tadi? Yang kedua, kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam bentuk bahasa dan diterima oleh penerimanya secara umum. Ada 3 jenis makna kata serapan. Yang pertama yaitu adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, tulisan, dan pengucapan. Yang kedua ada adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada terjemahan. Terjemahan merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa asli kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mas, awas jatuh. Hai, di sini kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama ada kata ganti atau yang sering disebut dengan pronomina. Pronomina ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu pronomina persona adalah kata ganti orang yang digunakan sebagai pengganti nama atau panggilan seseorang. Yang kedua ada pronomina penunjuk umum. Pronomina penunjuk umum yaitu ini dan itu. Kata ini mengacu pada acuan yang dekat dengan umum.
pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya kata kerja ini memiliki imbuhan di atau ter. Lalu, kata kerja aktivitas mental adalah kata kerja yang mengutarakan suatu respon individu terhadap sikap dan kondisi. Lalu yang terakhir ada kata-kata penanda urutan waktu. Terdiri dari kata hubung, konjungsi, kata depan preposisi, dan kata benda nomina yang berkenaan dengan urutan waktu kronologis. Bukunya jatuh. Infografik ya. Itu berasal dari kata infografik yang diambil dari bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari information and graphic. Infografik adalah media massa yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen-elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi. Langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama, memilih tokoh atau sosok. Memilih tokoh atau sosok menjadi penting. Tokoh yang dipilih harus memiliki kisah yang inspiratif dan bermanfaat, atau sebagai pelajaran hidup untuk pembacanya. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Teknik pencarian data perlu ditentukan untuk memastikan bahwa cara yang digunakan cukup efektif dan efisien. Teknik yang dapat digunakan melalui wawancara, telah dokumen, dokumentasi video, foto, dan hasil rekaman. Yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Setelah menentukan teknik, pencarian data tokoh mencakup berbagai hal kehidupan tentang tokoh. Dapat dimulai dengan identitas lengkap seperti nama lengkap, orang tua, tempat kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan prestasi. Yang keempat, memilih data yang relevan tentang tokoh. Memilah-milah data yang sudah ada, lalu petakan menjadi sebuah alur yang jelas dan menarik. Cari yang benar-benar penting menunjukkan keunggulan dan keistimewaan tokoh. Yang kelima, ada menyusun kerangka tujuan. Kerangka dapat mencakup hal-hal yang akan dibahas. Strukturnya terdiri atas bagian orientasi masalah atau peristiwa penting dan reorientasi. Yang keenam, ada mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi, mulai menyusun kerangka, karangan, dan tulisan utuh. Perhatikan pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antar kalimat, kepaduan antar paragraf, dan kesatuan gagasan dalam paragraf. Untuk yang ketujuh, merevisi kembali hasil tulisan utuh. Revisi atau perbaikan tulisan mencakup beberapa hal, yaitu diksi, pilihan kata, penulisan tanda baca, penulisan kata serapan, struktur kalimat, dan paragraf. Publikasi. Setelah melalui proses publikasi, dapat dilakukan melalui majalah, dinding sekolah, tabloid sekolah, blog sekolah, atau media sosial.